Butet Kertarejasa, seorang seniman kawakan di Yogyakarta, pendukung PDIP dan pendukung Capres kalah Ganjar Pranowo, setelah menghina Presiden Jokowi dan Gibran sebagai dengan panggilan asu, kini Butet Kertarejasa tak henti-hentinya menyindir Presiden Jokowi dengan seorang pria kurus dengan hidung Pinocchio dan berkaca pinggang. Seorang Presiden Joko Widodo digambarkan menantang Megawati Soekarno Putri. Ya, ini gambaran dari Butet Kertarejasa yang menyindir Presiden Jokowi sebagai pria kurus berhidung Pinocchio serta menantang Megawati. Sebelumnya, Butet juga selalu mengkritisi keluarga Presiden Joko Widodo, terutama adalah Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto. Tentu tidak lepas daripada keputusan Mahkamah Konstitusi yang disindir oleh Butet Kertarejasa dan menyindirnya dengan membaca puisi pada acara kampanye Ganjar Mahfud. Aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah. Jutaan Jokower merasa ditipu. Penampilannya lugu, jebol licik, ngakali mahkamah. Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Setiap Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili. Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita. Kemarin sudah ada yang ngintili. Ya, tuduhan Butet Kertarejasa dikatakan kalau Pak Jokowi mengintili atau mengikuti acaranya Ganjar Pranowo. Saya malah curiga, sebetulnya yang mengintil itu sebetulnya adalah Pak Ganjar Pranowo, di mana Presiden otomatis di dalam melakukan sesuatu kegiatan pasti sudah terjadwal sehingga tidak mungkin mendadak kalau itu adalah secara kunjungan kegiatan negara. Saya malah mencurigai ada seorang sekretaris di istana yang membocorkan acara Pak Jokowi sehingga Ganjar bisa mendahului acaranya Pak Jokowi dikarenakan sudah mengetahui acaranya Pak Jokowi sebelumnya. Maka tidak benar kalau Butet mengatakan Pak Jokowi ngintili atau mengikuti kegiatan-kegiatan dari Ganjar Pranowo. Ya, ini sungguh sangat merendahkan seorang presiden. Ya, Butet Kertarejasa juga sekarang mengkritisi si Samsul ya, Pak Jokowi atau Gibran dikatakan sebagai Samsul ya. Kita dengar seperti apa puisinya ya. Saya bacakan plesetannya versi Joko yang lain. Joko yang lain itu namanya Joko Brutal. Ini yang Jokwin. Joko Brutal ya. Celana ibu. Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana. Dan hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah. Ketika 3 hari kemudian Yesus bangkit dari mati, pagi-pagi Maria datangi ke kubur anaknya itu, membawakan celana yang dijahitnya sendiri dan meminta Yesus untuk mencobanya. Paskah? Tanya Maria. Pas sekali, Ibu, jawab Yesus gembira. Mengenakan celana buatan ibunya, Yesus naik ke sorga. Tuh. Penyair hebat kan? Peristiwa sakral kayak gitu bisa jenaka, asu. Ini kalau bukan Jokwin gak bisa. Ini Joko yang genah. Jenius ya.
Puisi hebat seperti ini tentu akan beda nasibnya jika sampai diketahui oleh Joko yang lain. Soalnya Joko yang satunya, Joko yang agak gimana gitu, bisa dengan sesukanya memanfaatkan, mengakali, menunggangi puisi orang lain. Karena Joko yang lain yang agak gimana itu dikenal sangat terampil. Ngakali aturan demi kepentingan dan ambisi yang menguntungkan dirinya sendiri. Untuk perkara ginian dia bisa dibilang cenderung brutal. Ugal-ugalan. Sakarepe wudele dhewe. Misalnya puisi Celana Ibu karya Jokpin ini bisa diakali dan diplesetkan oleh si Joko brutal menjadi seperti ini. Judulnya bukan Celana Ibu, judulnya diganti Tahta Samsul. Ibu Suri sangat sedih menyaksikan anaknya jualan martabak. Sulungnya raja, kok tabungannya tipis, tak punya masa depan dan tak ada kursi untuk bertahta. Ketika tiba saatnya suksesi dan musim kompetisi, Ibu Suri dan suaminya menyiapkan segalanya. Pagi-pagi sekali, Ibu Suri datang membawa kursi karya suaminya yang hobinya main kayu. Lalu dia minta anaknya, Samsul namanya, untuk mencoba duduk di atasnya. Bagaimana, Nak? Tanya Ibu Suri dan suaminya serempak. Nyaman, Ibu dan Bapak, jawab Samsul. Duduk di kursi buatan ayahnya, Samsul terbang ke angkasa sambil bersabda, tenang, tenang, semuanya tenang, saya sudah ada di sini. Saya sudah ada di sini, tak perlu jualan martabak lagi. Asu ya? Asu. Ini puisi Jokpin yang lain lagi. Puisi Jokpin yang lain lagi yang selalu saya kenang. Ya, itulah puisi dari Butet Kertarajasa yang menyindir Gibran Rakabuming Raka pada saat dicapreskan oleh Prabowo Subianto, di mana dikatakan bahwa Samsul tenang saja, tidak usah jualan martabak. Ini sudah suatu penghinaan yang luar biasa kepada Gibran. Sebelumnya Butet Kertarajasa juga menantang Gibran sebagai anak kemarin sore, hanya pengalaman 2 tahun. Pasti kalah apabila melawan Profesor Dr. Mahfud MD. Namun demikian, prediksi Butet Kertarajasa tidak tepat dikarenakan malah Mahfud MD yang keok melawan Gibran Rakabuming Raka. Butet Kertarajasa menantang Gibran Rakabuming Raka. Dia akan senang sekali apabila Gibran melawan Profesor Doktor dan kalah. Justru mengharapkan Profesor Doktor melawan 2 tahun. Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Asu toh. 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD.
asu toh, 35 tahun lawan Itulah pendapat daripada Butut Kertajasa yang menghina sekali kepada Gibran Raka Buming Raka. Beliau berharap Gibran maju dan bisa berdebat dengan Profesor Doktor dan Gibran pasti keok apabila berhadapan dengan Profesor Mahfud MD. Si Asu pucah pengalaman 2 tahun. Terima kasih. Mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk Pada kenyataannya, Mahfud MD dan Caimin melongo mendengar balasan ataupun jawaban daripada Gibran Raka Buming Raka yang begitu sangat cerdas menjawab mengenai program makan siang gratis yang bisa menghidupkan UKM ataupun ibu-ibu rumah tangga yang pengangguran bisa ikut masak dan mendapatkan pendapatan dari program makan siang gratis dengan dana yang cukup besar yakni 4 triliun rupiah.